Yang pertama itu ada pengertian. Pengertian adalah elemen yang menjadi dasar atau fondasi yang membentuk sebuah negara. Lalu ada penduduk tetap dan wilayah tertentu. Merupakan unsur pokok pembentukan suatu negara, pulau, atau wilayah. Sedangkan wilayah tertentu adalah adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan sebuah negara. Lalu ada pemerintah dan kedaulatan. Pemerintah merupakan suatu wilayah yang tidak mempunyai pemerintahan. Sedangkan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan kepentingan sesuai dengan kepentingannya. Lalu ada bentuk negara. Yang pertama kesatuan berada di tangan pemerintahan pusat. Yang kedua serikat terdiri atas beberapa negara. Dan yang ketiga ada negara monarki. Pemerintahnya hanya dilakukan oleh satu orang raja atau ratu. Lalu ada oligarki, pemerintahannya dilakukan oleh suatu kelompok yang biasa disebut feodal, dan demokrasi yang sepenuhnya berada di tangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu ada sosial hukum internasional. Yang pertama ada organisasi internasional, lembaga didirikan oleh beberapa negara untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai macam bidang. Lalu ada PBB, organisasi internasional yang didirikan untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama antar negara di dunia. Lalu ada WTO, didirikan tahun 1995 dengan tujuan untuk mempromosikan perdagangan bebas, adil dan berkeadilan di antara negara-negara anggotanya. Lalu ada World Bank, didirikan dengan tujuan menyediakan pembiayaan dan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang untuk memperbaiki infrastruktur dan ekonomi. Lalu ada WHO, dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan semua orang di seluruh dunia dengan mencapai standar tertinggi dalam kesehatan fisik, mental, dan sosial. Lalu ada ILO, dengan tujuan mempromosikan kesempatan kerja yang layak, mengadvokasi perlindungan sosial yang adil, dan memperkuat dialog sosial antara pemerintah, buruh, dan pengusaha. Lalu ada pemberontakan, adalah kelompok atau gerakan yang melakukan kegiatan melawan pemerintah sah suatu negara yang bertujuan memisahkan diri dari suatu negara yang dianggap merugikan kelompok mereka. Lalu ada teori hubungan hukum internasional. Yang pertama, monisme merupakan perwujudan dari ajaran hukum alam yang memandang hukum sebagai sesuatu yang bersifat umum. Kedua, dualisme memandang hukum inter hukum nasional merupakan bidang hukum yang berbeda. Dan ketiga ada koordinasi, memiliki keutamaan di lapangan sistemnya masing-masing. Dan juga ada hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional bersumber pada kehendak negara itu sendiri, dan hukum internasional merupakan sumber yang kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.